Puji syukur Tuhan, setia dan kasih-Mu tidak terbilang bagi kami hingga akhir minggu ini, Sabtu 17 April 2021. Sebelum kami melanjutkan hidup dengan beraktivitas, kami sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Oh Bapa di sorga, inilah kami, di dalam ketulusan kami bersyukur kepadamu melalui doa sebagai napas hidup kami. Betapa Tuhan sungguh memelihara hidup kami. Kami ada seperti saat ini. Dan karena itu Tuhan, kami mau mendasari segala kerinduan kami hari ini, rencana kami dan karya kami dengan firman yang akan kami renungkan dan baca. Layakkan kami Tuhan dengan Allah Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Inilah saudara bagian firman Tuhan yang diperkenankan kita membaca untuk kita renungkan pagi hari ini. Dengan satu perenungan, tidur nyenyak walau ada pergumulan. Saudara, tak satu pun kita manusia terlepas dari pergumulan. Namun bukan itu yang persoalan. Yang persoalan adalah bagaimana kita menghadapi dan mampu melewati pergumulan itu. Makin banyak orang hanya bisa tidur dengan pertolongan obat tidur. Kekhawatiran hidup yang berlebihan sering menjadi momok yang harus dihadapi dan dilalui setiap malam bagi orang-orang tertentu. Bagaimana kita bisa menutup hari yang berat dengan tidur nyenyak? Itu pertanyaan yang mau kita renungkan. Seperti yang pada akhirnya dialami oleh pemazmur dalam perikop kita. Ayat 9, saudara. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Karena itu, supaya kita dapat tidur pada saatnya dengan nyenyak, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu boleh jelas tidak akan membuat kita tersakiti dan kecewa atau putus asa, maka perlu kita kenali apa yang menjadi penyebab sehingga kita sulit untuk tidur malam. Apa yang menjadi penyebab sehingga begitu gelisahnya hidup kita. Mungkin karena dosa. Sesuatu yang kita perbuat melanggar firman Tuhan misalnya. Atau sesuatu yang kita lakukan menyakiti sesama kita manusia. Entah itu kita sadari atau tidak.
Rupanya hanya pertobatan sungguh-sungguh yang dapat memulihkan perasaan bersalah yang membawa tekanan pada hati nurani kita. Karena itu, mari kita mulai dengan meminta ampun kepada Tuhan, terbuka dengan jujur di hadapan Tuhan melalui doa, lalu mengupayakan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, misalnya kepada orang lain, entah itu dalam keluarga kita atau di lingkungan lebih luas. Dan sesudah itu kita bangun kembali relasi yang benar dan akrab dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sumber hidup ini, sumber ketenangan itu sendiri. Maka kita bisa kembali menikmati tidur nyenyak kita. Bisa saja saudara, terjadi masalah atau pergumulan, tantangan yang silih berganti, bertubi-tubi menimpa kita. Padahal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup setia kepadanya dan taat kepadanya. Sementara sisi lain, orang lain atau di sekitar kita justru menfitnah kita secara keji, seakan-akan masalah atau tantangan pergumulan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita atau keluarga kita disebabkan oleh karena dosa kita. Ayat 3 dan 7 saudara mengungkapkan itu. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Tak heran saudara, kalau kita merasa tertekan, begitu marah, seakan mau memprotes, tidak terima, dan mungkin kita tergoda untuk membalas dendam. Ada keinginan untuk itu. Saudara, hari ini melalui perikop firman Tuhan menasihati kita melalui pengalaman iman hidup pemazmur. Patut kita resapkan dalam hati kita ayat 5 khususnya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Luar biasa saudara nasihat ini. Firman ini berkata, biarpun kita marah, tetaplah kendalikan emosi, sehingga tidak sampai keluar hujatan dari mulut kita atau perkataan kita, yang tentu akan mengecewakan Tuhan dan tidak patut terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Sebaliknya saudara, berdoalah dalam hati, serahkanlah perasaan kita pada Tuhan, agar kemarahan itu bisa reda, sehingga tidur menyelimuti kita. Kita boleh tenang dan enak tidurnya. Berdoalah saudara, langkah selanjutnya, sebelum kita mengakhiri hari ini, jangan pernah melupakan wadah ini. Karena doa adalah sungguh besar khasiatnya di dalam kehidupan kita. Belajarlah menyerahkan semua kekhawatiran, rasa kegelisahan yang menghantui kita, dan kekecewaan yang menggoda kita kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan dan pergumulan ini. Berdoalah saudara, supaya kita sungguh-sungguh tidak ragu menyerahkan semua yang menekan itu dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu dapat diatasi di dalam Tuhan. Percayalah dan berpeganglah pada janji firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi dan peduli pada kita. Jelas sekali ayat 4 saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Oh luar biasa, peringatan firman ini mengokohkan kita di tengah-tengah ancaman keputusasaan karena pergumulan yang syarat. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan Yesus dulu pernah mengalami pergumulan serta pencobaan melawan dosa, dan Dia menang saudara.
Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kuasa kemenangannya saudara atas dosa akan memampukan kita mengatasi semua pergumulan kita. Bersama Yesus, kita mengarungi badai kehidupan hari lepas hari dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita. Pasti saudara, segala sesuatu dapat diatasi di dalam Tuhan bersama Yesus Kristus yang setia di dalam kehidupan kita. Bersama Yesus kita dapat tidur nyenyak setiap malam saudara. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran melanda kehidupanmu. Mari, terpuji Engkau Tuhan yang telah memperkenankan kami melihat hidup kami dengan siratan firman-Mu sebagai cermin dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami, menjadi rhema yang terus tersimpan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, motivasi kami dalam mengatasi berbagai problem kehidupan kami. Sebagai bagian salib Kristus yang kami sedia untuk pemikulnya, sebagai kuk yang enak yang Tuhan perkenankan bagi kami. Dan kami sadar pergumulan tantangan tidak pernah melampaui kekuatan kami, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini, bahwa kami dapat tidur nyenyak sekalipun ada pergumulan, karena kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersama dengan Engkau mengatasinya, maka kami akan tenang. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Hidup dan karya yang Kau perkenankan kami hari ini, rencana dan usaha kami bawa di dalam tangan-Mu. Keputusan dan karya Tuhan yang jadi dan pasti menjamin. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keluarga kami hari ini, termasuk para orang tua kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berperkara, memberikan hati yang terus bersuka cita bagi mereka. Dan Kau memimpin keluarga kami Tuhan, agar kami tenang dalam segala persoalan dan harapan hidup mereka. Kami berdoa juga Bapa di sorga, untuk mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam segala keadaan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit dan di tempat khusus. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyehatkan mereka, untuk menyembuhkan dan menjamah tubuh mereka, memberkati segala usaha mereka yang berkenan kepadamu. Mereka pulih, nama-Mu tidak dilupakan. Kami teringat bagi mereka yang berbeban berat karena duka cita. Hiburkanlah Tuhan dan berilah hati yang tabah dalam menjalani dan melewati itu. Nama-Mu diagungkan. Kami teringat juga bagi mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, dan momen yang mensukacitakan hati mereka. Tuhan lengkapilah sukacitanya. Nama kuasa Tuhan tidak dilupakan dalam keberadaan mereka. Kami teringat ya Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa kami, berperkaralah Tuhan. Pemerintah kami boleh menata kepemimpinan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sebagai masyarakat dan rakyat serta umat-Mu menyambut itu dan bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling mendukung di dalam kebenaran, keadilan dan kasih Tuhan dalam membina kehidupan bersama. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Biarlah kami tenang dalam mengangkat dan meneruskan pelayanan Kau percayakan, karena Tuhan tetap menopang kami. Oh Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam tantangan hidup, antara lain mereka yang mengalami pergumulan khusus yang begitu berat karena bencana alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tabahkan mereka Tuhan dan beri solusi. Ada banyak perkara yang telah dilakukan anak-anak Tuhan, saling menyatakan kepedulian dalam hal ini. Berkatilah Tuhan apa yang sedikit menjadi luar biasa, yang dilakukan dengan tulus, tidak membuat kami kekurangan dalam hidup, tetapi justru bertambah-tambah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segala problem dan harapan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami teringat ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sudah berjuang dalam ujian akhir mereka masing-masing di tingkat pendidikan mereka, bahkan mereka yang telah selesai dalam ujian perguruan tinggi negeri. Tuhan berkati yang lulus maupun yang belum. Tuhan beri juga kesabaran untuk menanti dan berjuang lagi.
Oh Bapa di sorga, harapan kami bawa di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.